Salam sejahtera buat kita semua, Pak. Selamat malam, Pak. Di sini kami dari PER 21 akan mempresentasikan hasil UAS kami, voucher kami yang bisa kami buat. Sebelum itu, perkenalkan Pak, nama saya Adelita Farisus Memora dari NIM 12S25025. Dan ini rekan saya. Saya Graciana Boromar Palong dengan NIM 12S25022. Baik, di sini hasil voucher kami. Di soal yang pertama, nih, di soal pertama disuruh sistem evaluasi kantin asrama. Di sini kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Program harus pertama meminta jumlah reviewer, kemudian kedua menerima rating 1-5, input di luar rentang harus ditolak. Kemudian ketiga menghitung rata-rata, rating tertinggi, rating terendah, serta jumlah rating lebih besar sama dengan 4. Yang keempat, memberi evaluasi berdasarkan rata-rata. Lebih kecil dari 3, maka menyatakan kantin perlu evaluasi manajemen. Kemudian 3-4, kondisi cukup masih perlu peningkatan. Yang kemudian lebih besar sama dengan 4, kantin dalam kondisi baik. Wajib menggunakan minimal 2 fungsi, yaitu input dan validasi. Di sini contoh inputnya jumlah reviewer 6. Nanti diinputkan input rating yang pertama itu 4, yang kedua 5, 3, 2, keempat 6, input rating kelima 1, input rating ke-6 4. Nah, contoh output daftar ratingnya 4, 5, 2, 3, 1, 4. Rata-rata 3,17, tertinggi 5, yang terendah 1. Review rating sama dengan lebih besar sama dengan 4, yaitu 3 orang. Berarti menyatakan kondisi cukup masih perlu peningkatan. Yang bisa kami buat di voucher yang pertama itu ini dia. Nih, kami deklarasikan dalam tipe data integer, yaitu variabel n, i, rating, sum, min, max, count, high. Kemudian kami bentuk data tipe real, deklarasikan ratanya, kemudian tipe data string, daftar rating. Nah, kita inputasi n, baru kita sumkan sama dengan 0, kemudian count high sama dengan 0, kemudian kan di sini min sama dengan 100, max min 1. Kemudian kita assignkan daftar rating sama dengan daftar rating. Nah, di sini perlu loopingan dari sini agar nilai input pertama otomatis menggantikannya. Di sini kan kita tujuannya kan mengevaluasi kebersihan kantin. Di sini kita deklarasikan menampung jumlah viewernya, total nilai sum, serta nilai tertinggi max dan terendah min. Variabel min diinisialisasikan dengan angka tinggi 100 dan max dengan angka rendah min 1 agar nilai input pertama otomatis menggantikannya. Nah, kita looping di sini menggunakan for i sama dengan 1 to n sebanyak n. Kemudian kita inputlah rating. Nah, desainkanlah daftar rating sama dengan daftar rating dan ratingnya. Kemudian sum sama dengan sum ditambah rating. Nanti kita program melakukan looping sebanyak n kan untuk mengambil rating. Di dalam loop itu kita akumulasikan nilai, total nilai, dan menghitung rata-ratanya. Kemudian kita ceklah nilai tertinggi dan terendah menggunakan if. Di sinilah kalau ratingnya besar sama dengan max, maka maksimum sama dengan rating. Kalau rating lebih kecil dari min, maka minimum sama dengan rating. Kalau ratingnya lebih besar sama dengan 4, maka count high plus 1. Nah, disinilah rata-rata yaitu rata-rata sum per n bagi n sebanyak n. Outputnya daftar rating rata-rata dan to fix rata-rata, 2. Outputnya tertinggi dan max. Ini juga dicari juga terendah sama reviewer ratingnya lebih besar sama dengan 4 sesuai tadi di sini.
nanti di situlah dicek statusnya. Nah, disinilah kami membuat fungsinya dicek nama fungsinya cek status. Dalam parameternya itu dalam tipe data real nilai rata. Nah, parameternya nilai rata. Kita boleh tipe datanya itu string, return variable itu pesan. Disitulah nanti kayak menggunakan fungsi tambahan untuk menentukan evaluasi akhir berdasarkan rata-rata tersebut. Kalau dia benar nanti nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 3,0, maka kondisi cukup, masih perlu peningkatan, itu statusnya. Kemudian kalau dia memang salah false, kondisi kurang, perlu perbaikan segera. Nah, kalau kita run dia, kan dari diminta inputnya itu jumlah rivernya itu 6, kemudian rating pertama itu 4, kemudian 5, kemudian 2, dan rating keempat itu 6 tapi invalid jadi 3, kemudian rating kelima min 1 jadi 1 invalid, ulang 1, rating terakhir itu 4. Nah, maka outputnya itu daftar rating 4, 5, 2, 3, 1, 4. Ini rata-ratanya 3,17, tertinggi 5, terendah 1. River rating itu lebih besar sama dengan 4, 3 orang. Nah, dinyatakanlah kondisinya cukup, masih perlu peningkatan. Itulah sesuai outputnya kami di nomor 1. Nah, output kami sesuai. Lanjutlah nomor soal kedua ini. Simulasi manajemen stok minimarket asrama. Ini hasil flowchart kami. Nih, di simulasi stok manajemen masyarakat. Ini kan tujuannya mencatat stok barang dan memberikan peringatan jika stok menipis. Nah, untuk tiap barang input itu nama barangnya, stok awal sama dengan 0, jumlah terjual lebih kecil sama dengan stok awal, hitung stok akhir dan tampilkan status. Kalau dia 0 maka habis, segera stok, itu pesannya. Kalau dia lebih kecil dari 5 maka stok menipis. Kalau dia lebih besar sama dengan 5 maka stok aman. Gunakan array paralel, fungsi validasi dan fungsi status stok. Nah, contoh inputnya itu jumlah barangnya di sini 4. Kemudian barang pertama itu nanti diisilah nama barang pertama hingga barang keempat, dan dari masing-masing barang itu ada datanya, nanti dibuat stoknya berapa dan terjual berapa. Itulah nanti output yang kita keluarkan. Dan hasil flowchart kami yang kami bisa itu kami deklarasikan dulu dalam tipe data integer, variable n, i, dan sisanya. Karena kan stok kan pasti ada sisanya. Kemudian string, tipe data string, variable status. Kemudian kita input lah n-nya, baru kita deklarasikan lagi string array, nama array in, integer array, stock array, array n, size-nya semuanya n. Kemudian kita deklarasikan juga tipe data array terjualnya, karena nanti kan di inputnya itu kan barangnya baru stoknya, baru terjualnya berapa, itulah di sini deklarasikan. Kemudian kita loopingkan lagi ya, menggunakan perulangan for dari 0 hingga n-1 untuk ngisi data setiap barang ke dalam array. Disinilah kita input nama array, baru stoknya, baru terjualnya. Nama array-nya maksudnya kayak nama barangnya, variable array i. Nah, outputnya itu hasil laporan, outputnya itu kan nama awal, stok awal, terjual, sisa, dan status. Kita loopingkanlah dia 0n-1, kita sendkanlah sisa sama dengan stok array kurang terjual. Kemudian desainkan statusnya, cek. Di situ nanti dicek statusnya, outputnya nanti keluarannya nama array, variable array i, dan stok array, terjual array, dan sisa, baru status. Dan di sini functionnya kami buat nama name function itu cek status, tipe
dalam parameternya itu sisa barang, tipe data integer. Di sini, kalau di sini tipe datanya string. Return variable-nya kalian buat pesan, menandakan statusnya kalian buatkan dia itulah nanti deklarasikan string pesan, kemudian dikondisikanlah dia, dibuat keputusan sisa barang sama dengan 0. Kalau benar maka itu tadi, kalau dia 0 pesannya itu statusnya habis, segera restock. Kalau dia 5 stok lebih kecil dari 5 stok menipis. Nah, kalau dia lebih besar sama dengan 5 stok aman. Disinilah dia dibuat keputusannya. Kalau kita run, yang kami dapat seperti ini Pak hasil flowchartnya. Kan jumlah barangnya diminta 4. Nah, dari masing-masing 4 itu, misal nama barang pertama itu kan Indomie. Harus stoknya 20. Terjuallah 5. Kemudian nama barang kedua dimintakan string per name array, string susu UHT. Kemudian stoknya 4, terjual 6, invalid jadi 3. Kemudian barang ketiga itu roti tawar. Nah, stoknya min 2, invalid 6. Kemudian terjuallah juga 6. Nah, barang keempat diminta kopi saset. Nah, stoknya 3, terjual juga 3. Nah, outputnya itu, nah dia seperti ini, nama barangnya kan Indomie sesuatu, baru stok awalnya itu sebaris dengan 2463, terjual 53. Inilah dia. Sebenarnya saya harusnya nggak usah buat hasil laporan, cuman kami sudah terlanjur submitnya hasil laporan karena kami kira itulah laporannya, kayak outputnya kami buat, jadinya harusnya tidak. Kami udah terlanjur submit ini juga. Lanjut di soal nomor 3 ini. Soal nomor 3. Di sini sistem penghitungan konsumsi listrik kamar. Jadi setiap penghuni tujuannya kan menghitung listrik dari berbagai perangkat milik beberapa penghuni. Apa itu yang diminta? Ada nanti nama penghuni, jumlah perangkatnya berapa si penghuni ini, baru konsumsi tiap perangkatnya per perangkat. Nah, nanti contoh inputnya itu 3 penghuni yang diminta. Dari masing-masing 3 penghuni ini dimintalah perangkatnya berapa dan konsumsi listriknya. Inilah hasil outputnya. Kalau dalam flowchart kami itu, yang bisa kami buat itu deklarasikan dulu tipe data integer jumlah orang, baru variabel i jumlah, terus kemudian jumlah barangnya itu nanti jumlah perangkatnya, total orangnya, juga sama grand final itu nanti total kamar. Kemudian tipe datanya string, karena kan di soal tadi nanti adanya total konsumsi kamarnya, tapi pertama dihitung dulu si pribadinya ini, personalnya. Kemudian total kamar sama dengan 0, baru kita inputlah jumlah orangnya, outputnya nanti total konsumsi, kita loopingkanlah dia berdasarkan jumlah penghuninya sebanyak n kan. Di sini kita nginput nama sama jumlah perangkatnya, sinilah jumlah barangnya. Kemudian total orang sama dengan desainkanlah total orangnya itu, hitung total barangnya itu, jumlah barangnya. Kemudian outputnya nama, total orang, dan wattnya. Kemudian nanti desainkanlah total kamarnya, total kamar plus total orangnya, total penghuni. Nanti outputnya total konsumsi kamar sama dengan total kamar dan WH. Nanti dibuatlah keputusannya itu total kamar lebih kecil sama dengan 1200. Kalau dia benar maka konsumsi masih dalam batas wajar, kalau dia salah konsumsi melebihi batas wajar. Nah, function yang kami buat hitung total barang. Nama functionnya kami buat parameternya itu banyak item.
banyak perangkatnya. Kemudian input dalam tipe data integer. Kalau di sini tipe datanya juga integer dan return variable-nya itu totalnya. Karena mau hasilnya nanti dari setiap penghuni nih perangkatnya berapa dan nanti total kamarnya. Nah, kami loopingkan lah, kami declare lah variable J nilai total dalam tipe data integer. Kemudian di for-kan C sama dengan 1 tuh banyak item, banyak perangkatnya. Kita input nanti next input nilainya, baru muncullah total sama dengan total ditambah nilai. Desainkan. Kemudian kita run lah dia apakah sesuai yang kami bisa seperti ini. Tadi diminta inputnya 3 penghuninya. Input pertama itu si Budi. Perangkatnya kan ada 3 si Budi ini. Nah, dari masing perangkat ini, perangkat pertama itu 20 watt, 50, kemudian 40. Nah, perangkat kedua hasilnya 110 lah, ini pas atau komposisi Budi ini. Kemudian kami buat dalam kayak gini bentukannya, dia tidak menyatu gitu. Itulah yang kami bisa, Pak. Kemudian si Tika, penghuni kedua, perangkatnya 1, dia cuma punya 200. Kemudian si Rian, penghuni ketiga, perangkatnya 4, masing-masing 4 itu ada 150, juga 150 perangkat kedua. Kemudian min 10 jadi invalid 100, kemudian 200. Nah, inilah hasilnya. Rian 600 WH, total konsumsi kamar 910. Kami buatnya jadi outputnya kayak terpisah gitu, Pak. Itu yang kami bisa. Konsumsi statusnya sama kok, dan total konsumsi kamarnya juga sama totalnya 900 watt, dan statusnya konsumsi masih dalam batas wajar dia. Nih. Baik, di soal nomor 4 kami membuat ini. Di soal nomor 4 kami membuat ini sistem penjadwalan. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebentar. Nah, di soal nomor 4 ini adalah sistem penjadwalan Shift Assistant Lab 2. Nah, di sini dibuat, nanti kita disuruh membuat recap Shift Assistant Lab. Nanti kita buat inputnya, itu di dalamnya ada nama, jumlah shift 0 sampai 7, dan invalid harus pulang. Nah, kita hitung nanti total shiftnya, rata-rata shift terbanyak, shift tersedikit. Nah, kita dibuatlah evaluasinya. Rata-ratanya lebih kecil 3 sampai distribusi tidak merata. Terus lebih besar sama dengan 5 sampai shift terlalu padat. Inilah nanti contoh inputnya. Keluaran outputnya inilah nanti. Nah, kita menjelaskan di diagram flowchartnya. Pertama-tama kita masukkan integer i. Ini kita masukkan total shiftnya dan kita membuat integernya. Terus kita masukkan declare-nya real, rata-rata. Terus kita masukkan lagi declare-nya string, max nama, min nama atau kesimpulan. Terus kita assign-kan total shift sama dengan 0. Assign lagi max, kita assign-kan lagi max shift sama dengan min 1 dan min shift sama dengan 1000. Nah, kita masukkanlah input n-nya. Kita stringkanlah dia nama r-nya n. Terus kita declarekan integernya array shift rn. Nah, kita pakai loopingan. Kita menggunakan loopingan for. Nah, kita input lah nama r-nya dan kita input juga shift r-nya. Nah, kita menggunakan loopingan lagi for. Kita total lah dia shift plus shift r-nya. Terus kita menggunakan if, diagram if shift r-nya, shift ri lebih besar sama dengan shift. Nah, max shift-nya sama dengan shift r. Max nama sama dengan itu kita assign-kan nama ri-nya. Nah, kita masukkan lagi if-nya juga sama seperti yang di atas. Nah, kita
assign-kan dia rata-rata sama dengan total shift per n. Nah, kita masukkan outputnya daftar shift. Nah, kita menggunakan looping and for-nya, kita masukkan outputnya nama R dan inilah. Nah, kita masukkan outputnya, kita output total shift, kita rata-ratakan, terus kita cari lagi outputnya yang shift terbanyak, max nama, terus max shiftnya kita outputkan yang lebih dikit. Nah, terus kita buat kesimpulannya di assign, kita cek kesimpulannya, kita outputkan kesimpulannya. Nah, dari situ kita masukkan inputnya 5, karena di sini kan diminta integernya, jumlah integernya. Kita masukkan 5, 2, 5, kayaknya aku salah inilah, 7, 1, 4. Nggak keluar. Dia minta nama. Tuh, tuh. Itu. Nah, kita Inputkan 5. Kemudian namanya si Sinta. oh iya, Sinta. Mana Sinta. Sinta. Baru 2. Dia. Baru masukkan lagi namanya si Daniel. 5. Kepala. Riko sama dengan 4, terus total shiftnya sama dengan 19, terus rata-ratanya 3,8, terus shift terbanyak Lala itu 7, shift tersedikit itu Yohan. Nah, ini juga distribusi shift tidak merata berapa persen terbebani. Nah, kan pas kan? Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 itu adalah sistem kelayakan beasiswa internal. Program memproses data pendaftar beasiswa untuk setiap pendaftar input seperti nama, IPK, pendapatan keluarga, tanggungan keluarga, kriteria kelayakan, IPK lebih besar sama dengan 3,0, pendapatan lebih kecil sama dengan 3 juta. Nah, tanggapan 3 lebih besar sama dengan 3 itu jika pendaftar lolos, lebih kecil sama dengan dan sampai peringatan. Nah, contoh inputannya ini nanti kita masukkan, dan terus pengeluarannya ini. Seperti ini dia flowchartnya. Ini kita masukkan dulu declare integer, jumlah data, gaji dan data lain. Kita masukkan di declare-nya itu IPK, nama, status. Terus kita inputlah jumlah datanya. Terus kita menggunakan looping and for. Nah, kita inputlah nama IPK-nya, nama IPK, gaji dan data lain. Nah, terus kita cek statusnya itu kelulusan IPK dan gajinya. Terus kita menggunakan if jika dia mengarah ke true, benar, kita masukkan outputnya nama, lolos syarat awal. Jika dia ke false, kita masukkan nama, tidak lolos. Nah, kita coba merankan. Di sini diminta jumlah datanya. Jumlah datanya akan ada 5. Nah, terus diminta di sini Andi, IPK-nya 3,4. Terus setelah itu gajinya 2.500.000. Nah, terus data lainnya ada di sini dia. Nah, yang kedua itu ada si Sari. Nah, diminta di sini IPK-nya 2,9. Gajinya itu 2 juta. Nah, data lainnya itu ada 3. Nah, ini dibuat dia tidak lolos. Terus kita buat lagi si Nur. Si Nur ini IPK-nya 3,7. Terus gajinya 5 juta.
Nah, data lainnya dia ada 2. Nah, dia tidak lolos. Nah, terus si Raffi IPK-nya itu ada 3,1, gajinya 1.500.000. Terus data lainnya dia ada 5. Nah, lolos syarat awal, dia lolos, Raffi lolos. Terus masuk ke si Lilis, dia diminta IPK-nya itu 3,0, gajinya 3 juta, dan data lain dia ada 3. Nah, maka dia lebih besar kemungkinan tidak lolos. Nah, begitulah. Jadi di outputnya itu si Andi yang bernilai IPK 3,4 dan bergaji 2.500.000, di data lain dia itu dia dibuat lolos. Nah, kalau si Sari itu IPK-nya 2,9, gajinya 2 juta, di data lain dia itu tidak lolos. Nah, kalau si Nur IPK-nya 3,7, gajinya 5 juta, di data lain dia 2, itu dia juga tidak lolos. Nah, kalau si Raffi IPK-nya 3,1, gajinya 1.500.000, di data lain dia 5, dia itu lolos. Nah, terus kalau si Lilis IPK-nya 3,0, gajinya 3 juta, di data lain dia 3, itu dia lolos. Oke. Di sini outputnya di nomor 5 kan harusnya total sama dengan 3, di sini itulah yang kami bisa, Pak. Jadi dari voucher kami nomor 1 sampai 5 ini, jika ada kesalahan dan outputnya kami tidak sesuai dan kurang memuaskan, mohon dimaafkan ya, Pak. Itu hasil dari voucher kami sesuai soal itu yang bisa kami lakukan. Selamat malam, Pak. Salam sejahtera. Terima kasih. Thank you.